Tiap kali kita harus ngomunikasiin produk kita ke market, kita jelas harus bisa ngejelasin fitur dan keunggulannya supaya ya market jadi tertarik buat beli. Mau itu produk skincare, gadget, mobil, bahkan fashion sekalipun ya you name it lah. Semuanya pasti punya keunikan, keunggulan yang ya ujung-ujungnya harus kita komunikasiin. Tapi masalahnya gimana kalau market justru nggak suka sama iklan-iklan yang cuma bragging fitur doang? Jawaban simpelnya sih ya, of course. Ya harus soft selling dong, ya harus pakai storytelling dong, ya harus mainin copywriting dong. Ya iya benar, but here's the catch. Storytellingnya yang kayak gimana? Diksi copywritingnya harus kayak apa? Oke, daripada kelamaan langsung aja seperti biasa, let's go kita bedah. Why do it? Well, sebelum kita bahas langsung cara promosiin fiturnya, I thought kita tuh harus ngeliat bigger picture-nya dulu nih, alias the brand. Atau tepatnya lagi, the tagline. Jadi nih ya, believe it or not, ketika kita punya tagline yang mantep banget, dalam artian si tagline-nya ini benar-benar memuat core value and uniqueness produk kita, maka dengan sendirinya audiens tuh bakal nangkep juga kok sama apa yang jadi keunggulan seluruh produk lines kita. Gak usah jauh-jauh deh ya, ambil contoh tagline dari brand ini aja deh. Nike ini tuh ya jarang banget ribet-ribet bahas teknologi yang dipakai di berbagai produk lines-nya. Tapi cukup dengan tagline just do it-nya, audiens tuh bisa langsung ngeh aja gitu. Produk ini bakal nemenin gue buat push my limit. Dan kalau sepatu ini bisa bikin gue push my limit, otomatis gue bakal nganggep teknologinya itu powerful. Simple banget kan? Tapi ya kena. And that's how a single tagline can help our brand promote our product and its features. Iya, BTW, gue udah pernah bahas soal rahasia bikin powerful tagline loh di konten yang satu ini. Coba klik link di atas ya. Anyway, nextnya baru nih kita bahas yang spesifik soal cara ngenalin fitur. Kalau lo doyan mantengin iklan-iklan global, lo pasti tahu dong ya sama iklan AirPods 4 yang ada Pedro Pascalnya ini. Nah, menurut gue iklan ini tuh TOP banget sih ya buat kita jadiin contoh iklan yang berhasil ngepromosiin fitur tanpa harus ngasih tahu teknis fiturnya secara gamblang gitu. Jadi kan di awal-awal iklan itu tuh si Pedro Pascal ini ceritanya lagi sendu dan murung gitu kan ya. Tapi pas dia pakai AirPods-nya dan ngaktifin fitur active noise cancellation di alat tersebut, dunia di sekelilingnya langsung jadi berwarna-warni gitu kan. So, tanpa iklan tersebut harus ngomongin detail teknis fitur ANC yang bisa motong frekuensi noise sampai sekian desibel, orang langsung bisa paham. Oh, gini toh rasanya pakai AirPods 4. Well, dalam marketing, hal ini dikenal dengan istilah transformational ads, lawan istilah dari informational ads. Iklannya bukan ngejelasin A to Z soal informasi produk, tapi lebih ke vibes dan experience apa sih yang bisa dibawa sama produk tersebut ke kehidupan penggunanya. Ditambah dengan kemasan iklan yang lebih pas disebut cinematic short film kali ya, ya udah aja audiens makin bisa nangkep deh tuh pesan iklannya secara lebih emosional juga. Iya, iklan dikit lagi nih ya, kalau lo mau tahu cara bikin iklan yang mirip-mirip kayak tadi juga, lo bisa tonton bahasannya di video yang satu ini. Udah pernah juga tuh gue bahas di situ. Tapi ya nanti aja sih nontonnya, sekarang mari kita lanjutin dulu kali ya. Yang satu ini adalah trik yang bisa jadi hard selling tapi bisa juga jadi soft selling. Maksudnya gimana? Oke, gini guys. Lo pernah gak sih lihat iklan yang satu ini? Dulu ada masanya iklan ini tuh pernah lumayan viral loh. Jadi ya, simpelnya iklan ini tuh ngasih lihat kondisi before after setelah pakai produk skincare-nya mereka. Secara kreatif, mereka mengemasnya pakai konsep ijazah gitu yang ada status lulusnya. Tapi ya lulusnya itu lulus melawan jerawat.
Bisa dibilang campaign ini works karena mereka tuh langsung nyodorin proofnya gitu. Gak perlu tuh mereka jelasin panjang lebar soal kandungan skincare-nya, tapi ya udah aja tunjukin buktinya gitu. Udah gitu mereka juga kan ada nambahin elemen kreatif yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita gitu kan ya, alias ijazah. Jadinya ya orang pun bisa lebih cepet paham sama message di dalamnya. Nah, balik lagi dikit ke omongan gue di awal tadi, kenapa sih tadi gue bilang trik ini bisa jadi hard selling juga? Karena sebenarnya iklan ini tuh tetap berusaha ngejual bukti. Ini loh hasil yang bisa lo dapetin kalau pakai produk gue. Ya hard selling kan jatuhnya. Tapi seandainya nih ya iklan ini dikemas dengan lebih emosional lagi, dalam artian ya dikombinasiin juga gitu sama strategi transformational ads yang udah gue jelasin sebelumnya, terus ada unsur storytellingnya juga. Nah itu baru tuh bisa jadi soft selling. Misalnya proof before afternya tadi itu disertai juga tuh sama cerita keseharian si konsumen yang let's say berhasil jadi lebih percaya diri setelah kulitnya membaik. Nah itu bisa jadi lebih touchy gitu kan, that's soft selling. But again, balik lagi sih, mau ini hard selling atau soft selling, intinya ya tetap sama. Iklan yang ngedepanin bukti ini bakal bisa jadi salah satu pilihan buat lo ketika mau bikin iklan yang gak cuma bragging fitur doang. Nah, pilihan lainnya masih ada lagi nih. Yap, mainin copywriting. Kalau trik yang satu ini kayaknya emang butuh jam terbang banget sih. Tapi biar kebayang, kita ambil contoh yang paling paripurna aja deh ya. Urusan copywriting, Apple ini emang crazy banget sih. Kopinya tuh simple, tapi bisa langsung ngasih sejuta gambaran soal spesifikasi dan kekuatan produknya mereka. Kayak instead of ngomongin megapiksel dan kualitas kamera mereka, they just post an image and say, shot on iPhone. Kelas. Tapi gini sih, while it may look simple, the creative work behind it is surprisingly quite complicated. By that means, buat bisa mikirin kopi yang singkat sekaligus punchy kayak gitu, ada beberapa hal yang perlu kita pegang dulu nih. Salah satunya, lo harus paham dulu, fitur mana sih yang paling ngejawab real life needs-nya customer lo. Misalnya, kalau ngomongin HP, orang tuh probably butuh fitur kamera yang bagus. Kalau ngomongin laptop, orang tuh butuh yang canggih tapi ringan. Nah, ada nggak tuh fitur itu tuh di barang-barang yang lo jual? Nah, dalam hal memahami real life needs-nya si customer ini, lo bisa nih pakai pendekatan jobs to be done atau JTBD yang juga udah pernah marketin bahas di konten ini. Nah, iklan lagi. Terus setelah lo berhasil identify fitur mana yang paling relate sama needs-nya itu tadi, lo tinggal terjemahin aja deh tuh ke copy yang simple sekaligus langsung memuat benefit buat customer. Persis kayak apa yang selama ini udah dilakuin sama Apple. Well, sejujurnya guys, masih ada satu cara lain yang bisa lo implementasiin buat berhenti ngomongin fitur atau detail produk dalam iklan. Cuma kalau yang satu ini nih ya, emang butuh budget gede biasanya. And it is experiential marketing. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari interaktif OOH, special events or activation, atau showcase, di mana audiens bisa langsung nyobain dan ngerasain langsung sensasi atau fitur produk lo. But terlepas dari semua cara yang udah gue bahas dari tadi, balik lagi, semua ini kan ujung-ujungnya cuma pilihan cara ya. Cara buat kita ngomunikasiin fitur produk kita tanpa benar-benar ngejembrengin semuanya secara teknis. Dan dalam marketing, gak ada tuh ya cara yang 100% benar atau 100% salah. Gak ada juga cara yang udah pasti cocok buat produk lo atau cara yang udah pasti nggak cocok. So ya semuanya better dicoba dulu aja sih. Cuma intinya cara apapun yang bakal lo pakai nantinya, lo perlu selalu ingat kalau fitur produk lo itu kan dibikin buat ngejawab permasalahan atau kebutuhannya audiens ya. Termasuk permasalahan atau kebutuhan yang bahkan belum mereka sadari sebelumnya. So, selama lo bisa benar-benar mengomunikasikan fitur lo sebagai solusi atau satu jawaban untuk hidupnya mereka, your audience will still capture your message kok.
Karena pada akhirnya audiens itu belum tentu peduli amat kok sama kandungan skincare atau sama spesifikasi teknis yang ini itu. Yang mereka lebih peduliin itu ya gimana produk lo itu bisa jadi solusi dan jawaban buat kehidupannya mereka. That's it. Well, kayaknya segitu dulu aja kali ya sharing dari gue kali ini. Jangan lupa nonton video Marketing Unveiled lainnya, terutama yang tadi udah gue mention tipis-tipis juga. And don't forget to subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.